pagi teman-teman semuanya. Semoga selalu sehat semuanya ya. Bertemu kembali dalam kelas Majma Abhidhamma Pitaka pada hari ini Kamis tanggal 11 September. Semoga semuanya tetap semangat ya teman-teman ya. Tetap semangat. Dan mengawali pertemuan hari ini saya mau mengingatkan yang pertemuan kemarin ya teman-teman. Jadi materi kita adalah tentang citawiti atau proses berpikir. Proses berpikir dari setiap satu jenis pikiran. Nah, setiap satu jenis pikiran kita percaya itu kalau yang komplit dan normal itu melalui apa teman-teman? Melalui 17 proses berpikir atau 17 kanacita, 17 tahapan. Nah, dari satu jenis pikiran kemarin di slide ini teman-teman masih ingat ya, bagaimana di pikiran kita itu sebetulnya membentuk arus dan di dalam arus pikiran itu ada partikel-partikelnya. Partikelnya apa? Wedana, sanya, sengkara. Dan membentuk arus kesadaran. Bawangga sota atau stream of consciousness. Itu materi kemarin, kecepatannya sudah. Dan satu proses berpikir ini, kemarin teman-teman sudah saya kasih tugas ini ya teman-teman. Bagaimana 17 itu dibagi menjadi 5 tahapan secara garis besar. Tugasnya telah saya terima, teman-teman. Bagaimana tiga itu kesadaran awal, dua itu kesadaran menerima, tiga lagi kesadaran memeriksa, jawana itu kesadaran penentu, kesadaran pengolah, kesadaran pencerna, kesadaran pencerap gitu ya. Kesadaran yang mempersepsikan itu adalah jawana. Kalau ingat itu kesadaran pengingat yang namanya tadaramata. Nah, kemarin teman-teman sudah menuliskan ini semua, terima kasih. Dan kemarin kita juga sudah pelajari slide ini ya. Bagaimana kok 17 terus, Bu? Tidak, ternyata pada saat moodnya bagus, 5 menit pertama, kekuatan kopinya masih 17. Semakin lama semakin ngantuk gitu ya. Ngantuk. Nah, itu pikiran kita seperti itu. Ini tidak masalah kecerdasan ya. Ini adalah naluri pikiran manusia gitu ya. Kalau topiknya tinggi, sulit, tidak menarik, itu biasanya ngantuk. Topiknya yang bikin ketawa-ketawa biasanya 17 gitu. Makanya kalau mendengarkan ceramah dhamma, kalau kelamaan kan ngantuk gitu ya. Oh, ngantuk, Bante ini lucu loh. Bante kok kon lucu. Memang Bante itu pelawak, Bante itu penceramah, bukan pelawak gitu ya. Ya Bu, tapi ceramah lucu kan seneng ya. Iya, karena memang mindset pikiran itu maunya itu yang menyenangkan terus gitu. Ceramah ya kon lah lucu lah kepiye jal, padahal kita bukan pelawak gitu ya. Oke, next ya. Itu hanya intermezzo aja. Nah, teman-teman, materi hari ini akan fokus di jenis-jenis citawiti. Maksudnya begini, tadi kan kita sudah tahu ya bahwa pikiran kita itu eh, membentuk garis yang naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Sehingga ya akhirnya muncul berjenis-jenis. Kalau pas tinggi itu jenisnya nanti kita bahas namanya pas 17. Ini namanya Ati Mahantara Manawiti. Pas 15 namanya Mahantara Manawiti. Pas 5, pas 3 itu namanya beda lagi. Ada Paritara Manawiti dan Ati Paritara Manawiti. Ada 4 jenis. Nah, itu yang menjadi fokus materi hari ini ya teman-teman. Saya lanjutkan. Nah, maksudnya slide ini begini. Karena pikiran kita fluktuatif, ada garis yang tinggi, sedang, rendah, menengah, makanya pikiran kita, proses berpikir itu dibagi menjadi dua kelompok besar dulu. Menurut buku Abhidhamma Sanggahan, teman-teman juga sambil baca bukunya ya. Nah, kelompok yang pertama itu adalah kelompok proses berpikir atau kelompok witi yang terjadi melalui pancadwara. Kelompok kedua, kalau saya kasih warna biru adalah kelompok witi atau proses berpikir yang terjadi melalui pintu batin. Dan di sini sudah saya kasih keterangannya seperti ini. Apa, Bu? Artinya, mesti melalui pancadwara itu proses berpikir setelah adanya objek atau stimulus yang masuk dan diterimanya itu melalui 5 pintu indera. 5 pintu indera itu apa? Mata, telinga, hidung, mulut, dan jasmani.
Berpikirnya gimana? Setelah mata melihat, telinga mendengar, lidah mengecap, hidung membau, dan jasmani merasakan kontak. Setelah dikaplok kancane plak gitu ya. Aku berpikir, aduh, salah apa? Ora salah nyamuk loh. Pateni video. Jadi ya sabisata nih aku ngomong sabisata karo panati patani tetepnya tak kaplok gitu ya. Ternyata dikaplok pun nyamuknya enggak jadi mati gitu ya, terbang. Ya ini memang ngerjain ya teman-teman biar enggak ngantuk ternyata teman-teman. Ah, misalnya seperti itu. Setelah melihat sesuatu, weh, ini bening, ini rada blek ini. Nah, itu lalu muncul pikiran-pikiran, berarti itu terjadi juga melalui panca indera. Mendengar lagu juga. Wah, gara-gara perayaan 17 Agustus di Istana Negara ya sekarang semua orang, kalau termasuk saya ya bikin status lagunya enggak tahu yang lain. Taunya lagu apa? Tabula Bale gitu kan. Nah, sekarang lagi tren Tabula Bale. Beberapa tahun lalu saat ada anak kecil namanya Farel Prayoga atau apa itu ojo dibanding-banding ke gitu ya. Jadi gitu setelah mendengar lagu itu pikiran kita muncul kesan tentang tabula balik, gerakannya atau apanya gitu loh. Nah, itu contoh berpikir melalui panca dwara. Nah, apa yang melalui manudwara? Berarti witi atau proses berpikir yang terjadi setelah adanya objek atau stimulus masuk dan diterimanya melalui pintu batin. Bu, nek 5 pintu ki ketok, Bu. Iki lho mripate yang melolo gitu ya. Hidungnya yang pesek ini, lubangnya di dekat hidung yang pesek gitu ya. Mulutnya ya ini, telinga ini, jasmaninya ini. Lah nek pintu batin itu pintunya di mana, Bu? Itulah uniknya pintu batin, teman-teman. Pintunya tidak terlihat. Storage-nya tidak terlihat, tetapi ada. Kalau tidak percaya, saya kan sering menggunakan perkalian ini ya, teman-teman ya. 6 kali 8. Nah, pikirannya rak bekerja atau teman-teman memunculkan angka 48. Pintunya sebelah mana? Ini ngendi tadi gitu ya. Memorinya di mana gitu ya. Tapi kita percaya dan yakin bahwa di dalam diri kita, di dalam batin kita itu ada sebuah memori penyimpanan alam bawah sadar. Dan itu ada pintunya. Kalau kita kasih stimulus 7 kali 7, batin itu akan bekerja. Dan dia akan memunculkan angka 49. Pada saat tidur, tiba-tiba bermimpi gitu ya. Ya itu artinya dipicu pintu batin yang terbuka, mengingat suatu memori, dan dia bekerja. Eh, Kayak film itu diputar kembali pada saat kita tidur. Nah, seperti itu. Jadi yang unik memang melalui pintu batin. Tidak ada wujudnya, tapi ada kekuatannya dan sangat terasa. Mantan pertama gitu ya. Waduh, langsung semuanya terngiang-ngiang tuh mantan pertamanya siapa gitu ya. Di mana tadi sebelum saya ngomong mantan pertama, di manakah memori mantan pertama bersembunyi? Wajahnya bersembunyi di mana gitu ya. Wong pada saat kita makan sate ora kelingan mantan pertama gitu kan. Nah, itulah uniknya pintu batin manusia. Dan kita yakin kita memilikinya. Nah, nek kita memilikinya, ya kita wis ora komplit. Kita hanya manusia yang terdiri dari fisik saja ya. Pikirannya agak terganggu berarti. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman bisa membedakan ya mana witi yang melalui pancadwara dan mana witi yang melalui pintu batin. Hari ini kita akan fokus di 4 jenis proses berpikir, 4 jenis witi yang terjadi melalui 5 pintu indera. Ada 1, 2, 3, 4. Ada ati, mahanta, ramana, witi. Ada witi atau proses berpikir yang arah mana atau objeknya ati mahanta. Sangat jelas. Mahanta itu gede. Dalam konteks ini diartikan jelas. Nomor 2, ada witi atau proses berpikir yang arah mananya jelas. Nomor 3, ada witi proses berpikir yang arah mananya tidak jelas. Dan yang nomor 4, ada witi atau arah mana yang prosesnya sangat tidak jelas. Dan semuanya ada baganya seperti ini. Ini materi hari ini dan juga yang akan menjadi tugas hari ini ya teman-teman. Hari ini teman-teman tugasnya adalah menuliskan
bagan tadi, bagan Citawiti dibagi dua. Yang satu adalah Pancadwara, yang satu adalah Manodwara. Jadi dipecah seperti itu. Nah, nanti di bagian Pancadwara ini dibagi menjadi empat. Nah, empatnya ini kalau dibagikan kan nanti terlalu pendek. Eh, Teman-teman boleh tulis secara memanjang saja. Satu, dua, tiga, empat. Itu memanjang dan menurun. Nah, tugasnya adalah menuliskan bagan dari. Pertama, bagan dari Ati Mahantara Manawiti. Teman-teman pahami. Ini 17, ini persis seperti tugas kemarin. Jadi pada saat mengelaborasi yang Ati Mahantara Manawiti, nggak usah panjang-panjang. Saya tahu teman-teman sudah mengerjakan yang kemarin. Ini 17 ini dibagi menjadi 5 kelompok seperti kemarin ya. 3, 2, 3, 7, 2. Menjadi 5 tahapan, ingat. Artinya begini, kemarin juga saya mau menekankan pesan moralnya dari ini ya teman-teman. Pikiran manusia itu semuanya mampu. Pikiran manusia itu bisa. Artinya kalau kita untuk memberi motivasi ke dalam diri kita, teman-teman, kalau kita mendapatkan suatu hal, suatu teori, suatu rumus, suatu ilmu, pikiran kita tolong. Jawabannya ini dilatih. Baca jangan hanya sekali, berarti itu melatih jawaban. Kalau yang dicatat capek rumah dibaca lagi, berarti melatih jawaban. Jangan biarkan jawabannya ini tidak bekerja. Ya nanti ilmunya tidak sampai tadara mana. Karena untuk sampai tadara mana, maka jawabannya ini harus jelas. Kalau jawabannya blas, kita tidak sampai tada. Itu pesan moral nomor satu ya. Jadi segala sesuatu bisa dipelajari. 20 kosakata bahasa Inggris per hari bisa ya. Artinya apa? Jawabannya ini dilatih, dihafalkan jumbil gitu ya. Oke, office, kantor, teacher, guru gitu ya. Terus itu kan gampang ya seperti anak SD. Terus kosakata yang lain, bagaimana mind adalah pikiran, mindful. Terus temple, precept itu adalah silat, greed adalah loba, hatred kebencian. Em, Terus loba dosa moha ya. Greed, hatred, and ignorance. Ignorance adalah moha, ketidaktahuan. Itu diapalkan. Itu melatih jawaban kita. Jangan biarkan jawaban kita ini tidak ngapa-ngapain ya teman-teman ya. Ini harus dilatih supaya banyak input baik, memori baik yang bisa masuk ke alam memori kita bawah sadar kita. Itu yang nomor satu kemarin sudah. Yang nomor dua ini yang membedakan. Teman-teman, apa yang membedakan? Teman-teman cek, ini hanya sampai nomor 16. Kalau sesuai ini ya. Artinya apa? Sebetulnya ini bukan 16 ya. Kalau dihitung dari sini, dia hanya di 15. Kenapa 16? Karena Atita Bawangganya itu dua tahun. Jadi seperti itu. Kalau Atita Bawangganya dihitung sekali, dia ini tahannya hanya sampai 15 saja. Oke, boleh pakai hitungan 15 atau 16. Artinya begini teman-teman, yang membedakan mengapa nomor 2 ini levelnya lebih rendah karena dia itu hanya paham tapi tidak ingat. Dia itu paham bahwa 6 kali 8 48. Tapi teman-teman apa? Minggu depan ditanya lagi itu sudah tidak ingat. Seperti itu. Lalu apa lagi yang membedakan? Kemampuan loadingnya lebih lambat daripada yang nomor satu. AB-nya muncul dua, itu yang membedakan nomor satu dan nomor dua. Sekali lagi perbedaannya tidak ada tadara mana dan atita bawangga. Loading awalnya itu lebih lama. 6 kali 8 ki rodok suwe saya mikir 6 kali 8 gitu. Jadi agak lama. Itu yang membedakan. Baganya seperti ini nanti teman-teman tulis. Contoh dari saya, 6 kali 8 di sini jelas ingat sampai ketemu 6 kali 8. Di sini 8 ada 6 kali 8 itu piro yo? Iya. Eh, Berapa ya? Lah dia itu hanya berhenti dimikir. Atau pada saat di kelas saat dijelaskan dia sebetulnya tahu gitu ya. Oh, guru saya itu ngomong 6 kali 8. Saat itu dia tahu 6 kali 8 itu 48, tapi minggu depan dia lupa. Nah, kalau yang nomor satu 6 kali 8, minggu ini dia ingat, minggu depan kita tanya lagi, dia masih ingat.
Nah, yang nomor dua hari ini dia tahu 6 kali 8 48. Minggu depan pertemuan selanjutnya sudah lupa. Loadingnya juga lebih lama. Loadingnya terjadi dua. Nah, di sini saya kasih apa ya, visualisasi gambar pohon. Kalau kita suruh mengamati gitu ya, kalau Ati Mahantara Manawiti itu gampang ini. Set gitu, saya pindah lagi, oh masih kelingan gitu ya. Empat dahan, empat akar, satu batang, daunnya kayak gitu, saya ingat. Tapi yang nomor dua ini sudah agak samar-samar. Hari ini jelas kita amati, tapi minggu depan saya tanya bentuk pohonnya seperti apa, kita sudah lupa. Nah, itu contohnya ada perkalian, ada bentuk pohon, dan teman-teman boleh cari contoh yang lain ya. Ya mungkin rumus luas lingkaran lah, rumus apa, seperti itu. Atau kosakata bahasa Inggris, seperti itu. Wong kadang kita suruh menuliskan yang sepele, besok itu loh, tomorrow itu loh. Yang double itu M-nya atau R-nya. Itu saja kadang kita nggak jelas loh. Itu bisa masuk contoh yang nomor dua. Lalu yang nomor tiga. Nomor tiga, teman-teman, disebutnya Parita Ramana Witi. Proses berpikir Witi yang arah mananya itu kecil. Parita di sini bukan dalam konteks parita perlindungan ya, tapi dalam konteks kecil. Artinya apa? Proses berpikir yang arah mananya tidak jelas. Pada saat di kelas itu, nah di sini teman-teman cek ya, dia hanya berhenti di Wotapana. Dia tidak sampai jawabannya. Dia tahu bahwa hari ini pelajaran statistika, dia tahu hari ini pelajaran abidama, tahu hari ini pelajaran suta, tapi dosennya ngomong suta opo lali. Dosennya ngomong tentang witi itu opo yo lali. Rumus statistika yang diajarkan juga lali. Jawabannya tidak tersenggol, tidak bekerja. Nah, ciri yang kedua apa? Atita bawangganya sampai 4 kali loadingnya lama sehingga tidak jelas ngomong opo. Ini dalam keadaan seperti apa? Setengah ngalamun. Karena kalau ngalamun banget itu nanti contohnya adalah contoh nomor 4. Bagaimana proses berpikir yang arah mananya ati parita. Ati parita itu artinya sangat tidak jelas. Atita bawangganya cek teman-teman sampai 10. Dan kesadarannya itu hanya di bergetar tok. Jadi ya ono kesadaran tapi hanya bergetar swara gurune iki kaya angin lalu. Dia nggak tahu gurunya itu ngomong apa sama sekali. Kalau yang tadi, yang nomor 3 lumayan, pelajaran suta gitu. Ini dosennya Pak Widya atau Bante gitu ya, pelajaran meditasi misalnya, Winaya, ini Bante yang ajar. Ya tahu dia di kelas gitu ya, fisiknya di kelas, tapi jawabannya dia nggak tahu. Maksudnya jawabannya nggak bekerja sama sekali. Tapi mending ini ngomong ke tentang, misalnya ya, ngomong ke tentang Mahahati Padopamasuta, wis tahu judulnya tok. Tapi isine opo tidak tahu, disampaikan di mana tidak tahu, itu nomor 3. Tidak jelas. Yang nomor 4 parah. Ikimu pelajaran suta, saya kelingan sing ngajar Pak Widi, tetapi topiknya apa itu tidak tahu. Sutane jenenge apa Mayo ambuh gitu ya. Karena ini dalam level apa? Ini ngalamun. Ati Paritara Manawiti ini di kelas tuh bener-bener ngalamun. Baru setelah dipanggil gitu ya. Ayo Kudus gitu. Wih, gitu kaget itu. Kan nama di HP saya kasih nama daerah ya. Sila saja, Sila Rini sama Sila Cile. Kan seperti itu. Sila Cile itu baru juga. Oh, gitu. Jadi tahu ya teman-teman, ini dalam artian pada saat di kelas setengah sadar, setengah ngalamun. Tidak sampai level jawabannya tapi penting. Tahu ini pelajaran suta, Mahahati Padupama Suta. Wis ngono tok. Tahu sampai Wotapana, nama sutane ngerti. Isine blas. Ini yang nomor 4 ora ngerti. Mung tahu tok iki mono Pak Widi, tapi iki jane iki suta apa agama Buddha dan ilmu pengetahuan gitu loh. Enggak tahu. Jadi pokoknya ngalamun, datang awak waras yang kelas, setelah sampai kelas karena lagi bad mood gitu ya. Ini sakit, masuk angin, ngelah gitu, terus ngalamun tok di kelas. Nah, Bu, apakah saya kalau nomor 4 gitu terus nomor 4 terus berarti saya idiot dong Bu gitu ya.
raiso apa bukan ya teman-teman. Jadi kelas 1, 2, 3, 4 yang ini tadi ya teman-teman ya. Ini itu datang silih berganti, bukan berarti kita nomor 4 terus ya tidak. Kita itu kadang nek pas lagi bad mood ya memang nomor 4. Tapi pada saat kita seger awake, seger pikirane, hatinya berbunga-bunga duitnya pas tebel gitu ya, habis terima bantuan gitu ya. Wah, habis minum kopi, mangan roti, Indomie, dok, nomor 1 bisa. Jadi jangan berkecil hati kalau suatu saat teman-teman lagi bad mood di nomor 4. Tidak apa-apa, segera sadar diri, segera pikirannya tarik supaya ke nomor 1. Pesan moralnya begitu, teman-teman. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu proses-prosesnya ya. 17, AB-nya 1. Wah, ini cepet. Set, loadingnya cepet. Mahantara Manawiti nomor 2. Yo, paham. Tapi ora inget dan loadingnya agak lama. Tita Bawanggane 2. Nomor 3, lah ini. Ora dong. Dia tahu ini pelajaran suta, Mahahati Padupama Suta. Mau ngerti ngono kuwi tok, tapi jawabannya dia tidak bekerja. Lah setengah karo ngalamun kok di kelas kok dibabarkan oleh Sang Buddha kepada siapa, di mana, intinya apa itu enggak tahu sama sekali. Dan Atita Bawangganya muncul 4 kali ini lama tadi. Parah meneh kalau sudah nomor 4. Di sini tidak tahu wikimu Pak Widiki jane pelajaran apa, buku stiki sejarah apa Madima juga tidak tahu gitu ya. Pokoknya kimu sing dremimil ana nggon Zoom kamu buku sti gitu ya. Saya nggak tahu aku ngalamun kok luweh gitu ya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kalau contoh pohon ini kan sangat jelas, jelas, tapi minggu depan lupa. Nah, ini ibaratnya pohon juga ini sakarpe gitu ya. Pohon kok ruwet iki nek kon nyontoh gambar ya saya nggak bisa. Apa meneh yang ini ya, tambah ruwet meneh. Saya konyoto juga tambah tidak bisa. Misalnya perkalian juga gitu. Perkalian juga kalau yang nomor 1 ingat, nomor 2 tahu hasilnya tapi minggu depan lupa. Nomor 3 tahu saja bahwa pertanyaannya ada 16 kali 8. Yang nomor 4 ini ngerti. Kok kayak gitu piro kali piro gitu ya. Setelah sadar dia baru tanya temannya seperti itu. Nah, teman-teman, itulah 4 jenis proses berpikir yang terjadi di keseharian kita yang objeknya masuk melalui 5 pintu indera. Sekarang teman-teman sudah tahu ada 4 jenis proses berpikir ini ya. Ada 4 dan silih berganti dan PR-nya kita adalah membawa pikiran kita ke level 1. Pas nomor 4 yorak popo. Jangan memarahi diri sendiri. Tapi segera kita tarik kesadaran kita ke nomor 1. Itu materi hari ini. Berarti tugas teman-teman adalah membuat bagan ini plus menguraikan satu persatu nomor 1 sampai nomor 4. Bagannya seperti ini plus contohnya. Bagannya dan contohnya. Contohnya tidak harus pohon, tidak harus perkalian. Perkalian angkanya juga diganti, boleh mengingat warna, mengingat kosakata bahasa Inggris, rumus lingkaran, dan lainnya. Materi hari ini saya cukupkan sekian. Next minggu depannya kita ketemu membahas tentang Citawiti yang melalui pintu batin. Yang pintunya tidak terlihat tapi sangat powerful. Demikian teman-teman, akhir materi hari ini. Saya tunggu tugasnya maksimal jam 1. Tugas tidak usah ditumpuk, nanti malah pusing sendiri. Gitu ya, sampai bertemu di minggu depan dan tugasnya saya pantau lewat grup kelas. Demikian, selamat siang, nak mau budaya.